Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Januar Sam dari SMA Negeri 1 Cimaragas, Kabupaten Ciamis. Saya mengajar mata pelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pokok permasalahan ekonomi dan sistem ekonomi. Upaya untuk memecahkan masalah ekonomi dilakukan sejak dahulu. Terdapat dua teori yang mencoba untuk dijelaskan. Yang pertama, pokok masalah ekonomi klasik. Dan yang kedua, pokok masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik, teori ini berdasarkan pemikiran Adam Smith, David Ricardo, dan Stuart Mill. Teori ini berpendapat bahwa masalah ekonomi terdapat tiga macam. Yang pertama adalah produksi, yaitu kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang. Yang kedua distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang ketiga konsumsi, yaitu kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Pokok permasalahan ekonomi modern. Pokok masalah ekonomi modern terangkum dalam dua kunci, yaitu kelangkaan dan pilihan. Ada 4 masalah ekonomi modern. Yang pertama, siapa pelaku produksi? Yang kedua, barang dan jasa apa yang akan diproduksi? Yang ketiga, untuk siapa barang diproduksi? Dan yang keempat, bagaimana produksi akan dilakukan? Sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah alat untuk memecahkan masalah ekonomi. Sistem ekonomi yang berlaku di dunia. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi terpusat. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar. Dan yang keempat, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi ini di mana seluruh kegiatan ekonomi dilakukan menurut adat istiadat dan kebiasaan secara turun-temurun. Ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional: yang pertama berdasarkan adat istiadat, yang kedua teknologi masih sederhana, yang ketiga tidak ada target, dan yang keempat tidak ada pembagian rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi, dan yang terakhir tidak ada perdagangan. Selanjutnya, sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi ini di mana seluruh kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah. Ciri-ciri dari sistem ekonomi terpusat: yang pertama, kegiatan ekonomi produksi, konsumsi, distribusi diatur oleh pemerintah pusat. Tidak ada kebebasan individu, faktor produksi, barang atau modal adalah milik pemerintah, dan jarang terjadi krisis ekonomi. Kemudian harga ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya, sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi ini di mana seluruh kegiatan diserahkan kepada masyarakat. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi liberal: yang pertama, kegiatan ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat, kemudian harga ditentukan oleh mekanisme pasar, kemudian individu bebas berusaha, dan motif mencari keuntungan atau profit oriented. Kemudian persaingan bebas dan hak individu diakui. Selanjutnya adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi ini yaitu memadukan antara sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi liberal. Kebaikan dari sistem ekonomi campuran: adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan masyarakat, kemudian pemerintah mengawasi jalannya kegiatan ekonomi. Adapun keburukan dari sistem ekonomi campuran: pemerintah mendominasi kegiatan ekonomi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.